Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sekitar 2 bulan yang lalu kami mengupload sebuah video. Ada segerombolan manusia yang tidak punya adab kepada salah seorang sahabat Nabi, sahabat yang mulia, karena mungkin merasa dirinya ini punya nasab ke Nabi, ya. Dan biasa, siapa lagi yang merasa punya nasab ke Nabi, kemudian merasa dirinya itu mulia, kalau bukan dari kalangan habaib. Mungkin karena merasa dirinya ini punya nasab ke Nabi, yang padahal nasab itu entah belangsak kemana sebenarnya, ya. Kemudian dengan pedenya merasa mulia, kemudian ditambah tinggal di negeri yang menyenangkan di Indonesia, kemudian dengan entengnya lidah mereka merendahkan sahabat Nabi Muhammad SAW yang sudah dijamin surga oleh Nabi Muhammad SAW, sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu an, ya, radhiyallahu anhu wa radu'an, ya, yang Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah, ya. Padahal segerombolan orang-orang yang mengaku sebagai cucu Nabi itu, mungkin kalau dibandingkan sama sampahnya Bilal bin Rabah, mungkin lebih berharga sampahnya Bilal bin Rabah, kaum muslimin, karena saking rendahnya mereka ini, ya. Kami benar-benar nggak habis pikir lah, kaum muslimin, ya. Kok bisa mereka ini mengaku cucu Nabi, mengaku punya nasab yang mulia, mengaku dirinya mulia, tapi sahabat Nabi, ya, yang sudah jelas-jelas dijamin surga, mereka rendahkan. Padahal mereka sendiri nggak ada jaminan surga, kaum muslimin, ya. Dan sudah jelas Nabi Muhammad SAW ini melarang keras kepada kita untuk mencela sahabatnya, kaum muslimin. La tasubbu ashabi, jangan kalian cela sahabatku, kata Nabi Muhammad SAW. Apabila ada salah seorang di antara kalian yang bersedekah emas sebesar gunung Uhud, maka tidak akan mampu menyamai sedekah sahabat yang hanya setengah mud, kaum muslimin. Bayangkan kemuliaan para sahabat radhiyallahu anhu wa radu'an. Begitu luar biasanya kemuliaan para sahabat di hadapan Nabi Muhammad SAW, ya. Ini, ya Allah, ya, kami nggak habis pikir lah, ya. Kok bisa mereka ini berani merendahkan sahabat Nabi, ya. Dan yang mengherankan lagi, kaum muslimin, ya, yang kami nggak habis pikir lagi, muhibbinnya juga, ya, nggak habis pikir itu. Kok bisa orang yang berani mencela sahabat Nabi, ya, kok dicintai? La ilaha illallah. Otaknya kemana, ya? Didengkul mungkin, ya, atau mungkin otaknya campur sama kotoran kayak udang mungkin, ya. Ya, la ilaha illallah. Kami bener-bener emosi, kaum muslimin, kalau lihat ada sahabat Nabi dicela, ya. Ini mungkin indikasi mereka ini orang-orang Syiah ini berani mencela sahabat Nabi Muhammad SAW. Ya, mereka hanya bertakiyah, gayanya saja, ngaku-ngakunya saja Habib keturunan Nabi, padahal mereka ini mungkin keturunan Abdullah bin Sabah mereka ini, ya. Ya Allah, rasanya kaum muslimin, ya, mungkin kalau di hadapan ini disuruh duel, waduh, ini sudah kami gas lah pokoknya, kaum muslimin, ya. Karena mereka ini sudah keterlaluan, ya. Coba kita simak lagi, kaum muslimin, videonya, kaum muslimin, ya, untuk membangkitkan kecintaan kita kepada para sahabat Nabi Muhammad SAW, ya. Kita untuk membangkitkan rasa benci kita kepada orang-orang yang merendahkan sahabat Nabi Muhammad SAW. Kita simak videonya, kaum muslimin. Ini lagi rame inian. Gus. Hah? Ada Gus A B C D, wah, hasil habaib kena, wah, ramai anak puyeng. Udah bodoh. Bodoh amat, biarin aja, Beb. Jangan dibahas, Beb. Biarin aja. Soalnya pada nanya sama anak. Iya, Beb. Gini gimana gitu, gimana, bilang alhamdulillah udah jadi habib di Indonesia, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sudah jadi habib di Indonesia. Coba kalau jadi habib di Afrika, auzubillah, panas.
Ana cuman gitu aja bilang, alhamdulillah kita jadi Habib nih di Indonesia. Nah, nggak jadi banyak muhibin. Kalau jadi habaib di Afrika, wow, jadi Bilal bin Rabah. Coba kaum muslimin ya, orang yang punya iman ya, ini nggak mungkin nggak marah kalau ada sahabat Nabi direndahkan. Apalagi sahabat yang jelas-jelas dikatakan oleh Nabi menjadi penghuni surga. Ya, direndahkan sama gerombolan yang nggak ada jaminan apa-apa. Ya, nggak ada jaminan sama sekali. Ngaku cucu Nabi pun banyak yang meragukan, ya. Dan memang kelompok yang merendahkan sahabat Nabi itu nggak terlepas dari dua kemungkinan kaum muslimin. Kalau nggak kafir, ya munafik. Contoh orang-orang Syiah. Ya. Dan kenapa kaum muslimin kita angkat lagi video ini? Ya karena memang yang pertama tidak ada klarifikasi atau permohonan maaf dari gerombolan yang ngaku cucu Nabi ini, yang terindikasi orang-orang Syiah ini, ya. Dan karena ada video seorang yang mungkin ustadz lah ini ya, ustadz lah atau kiai yang merespon video orang yang ngaku cucu Nabi tapi terindikasi Syiah itu tadi, ya. Dan video ini kami dapatkan dari channel Nasirus Sunnah. Ini channel yang ikut serta juga di dalam memberangus gerombolan yang ngaku-ngaku cucu Nabi, dan kalau pegang mikrofon kerjanya dongeng gedabrus, ya. Kita simak videonya kaum muslimin. Kemarin kita jelaskan bahwa orang-orang yang selalu membanggakan nasab ini termasuk nihayatul iktiror, puncak tipu daya, dan dia tertipu dengan hawa nafsunya. Terus kemudian waman dhanna annahu yanju bitaqwa abihi kaman dhanna annahu yusbi'u yakulu bi akli abihi. Orang-orang yang selalu membanggakan nasab, mereka mengira bahwa mereka akan selamat dengan sebab ketakwaan bapak ibunya atau nenek kakeknya. Padahal tidak. Makanya banyak orang yang mengkultuskan seakan-akan dengan adanya perkataan atau doktrin di dalam dirinya terdapat darah baginda Rasulullah, seakan-akan dia itu dijamin surganya. Nanti dulu, yang Allah jaminkan surga itu adalah ahlul bait. Bahkan selain ahlul bait termasuk Bilal bin Abi Rabah. Coba kita lihat, Bilal bin Rabah ini bukan ahlul bait, beliau seorang budak. Tapi kalau kita lihat di dalam hadis Nabi, beliau dijamin dalam masuk surga. Ada beberapa hari tadi itu, kata kemarin kita mendengarkan ada salah satu oknum Habib juga, Pak. Dia ngomong kayak gini, kita ini bersyukur sudah menjadi Habib di Indonesia, begitu katanya sambil ketawa-ketawa. Nah kaum muslimin ya, tadi Pak Ustadz atau Pak Kiai ini mengatakan oknum, ya oknum. Kalau kami nggak pernah bilang oknum. Karena apa? Karena banyak wakeh pol, dan boleh dikatakan semua, selagi mereka ini segerombolan, ya, sepemahaman, sama mereka semua, sama, nggak ada bedanya, nggak ada oknum-oknuman, sama. Coba ya, mereka semuanya jelas-jelas sepakat mendoktrin umat ini dengan kebodohan. Ya, mereka katakan kaki Habib yang maksiat lebih mulia dibandingkan dengan kepala kiai yang bersurban. Artinya semua, siapapun Habibnya, pokoknya meskipun ahli maksiat, asal Habib ya tetap, ya, kakinya yang maksiat itu lebih mulia dibandingkan kepala kiai yang bersurban. Kemudian Habib yang bodoh, bahkan yang gila, lebih utama dibandingkan orang alim. Ya, berarti semua apa oknum? Semua. Ya. Kemudian walaupun wujudnya seperti setan, tetap muliakan habaib. Jangan caci, jangan usik, jangan ganggu. Karena nasib dunia ini ada di tangan habaib. Terkhusus habaib yang ada di Indonesia.
Kalau habaib aman, maka dunia akan aman. Sebaliknya, kalau habaib nggak aman, maka dunia ini akan dihancurkan. Coba, ini oknum apa semua? Semua kaum muslimin, semua. Udahlah sama, podo, plek. Ya. Namanya juga sekeranjang dia itu. Ya. Dan semua itu ada buktinya, videonya ada, ya. Silakan lihat video yang sudah kita tampilkan judulnya tadi, ya. Dan yang punya akal sehat dan waras, silakan dipikirkan. Kita lanjutkan lagi kaum muslimin. Coba bagaimana kita kalau andai kata kita berada di Afrika, kita jadi Bilal bin Rabah katanya. Nah, kalimat seperti itu secara tidak langsung oknum Habib tersebut menghina Bilal bin Rabah. Betul. Yang padahal dia belum tentu dijamin surganya oleh Allah, sementara Bilal dijamin surganya oleh Allah Azza wa Jalla. Ini kalau mau kita buka-bukaan, menurut mereka itu ini adalah provokasi, bukan. Kita menyampaikan karena ini kebenaran. Jangan sampai doktrin-doktrin seperti itu sampai ke pribumi yang akhirnya pribumi ini menjadi salah langkah. Coba kita lihat. Kenapa kok oknum Habib tersebut mengatakan andai kata kalau kita di Afrika kemudian jadi Bilal bin Rabah? Ini kalimat istihza yang secara tidak langsung menghinakan Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah bukan ahlul bait, bukan min dzurriyyatir Rasul. Beliau dijamin surganya oleh Allah, seperti yang disampaikan dalam hadis Bukhari Muslim. Rasulullah pernah berkata begini, ya Bilal, bima sabaqatani ilal jannah ma dakhaltul jannata qad illa sami'tu khosyataka amami, kata Rasul. Wahai Bilal, kata Rasul, mengapa engkau mendahuluiku ke dalam surga, sementara aku tidak memasuki surga sama sekali, melainkan ketika sudah di dalam surga aku mendengar terompahmu. Suara terompah. Artinya suara langkahnya Bilal. Ulama-ulama tafsir menjelaskan hadis ini disampaikan oleh baginda Rasulullah. Walaupun Bilal bin Rabah ini bukan ahlul bait dan beliau bukan orang yang mempunyai nasab yang bagus min dzurriyyatir Rasul, tapi Bilal bin Rabah dijamin masuk surga oleh Allah. Sementara orang yang menghinakan Bilal bin Rabah belum tentu masuk surga. Makanya betul kemarin di dalam kitab Mukasyafatul Qulub pentingnya menjaga lisan. Karena mereka mengira, kata Syekh Zabidi, "Dhanna annahu yanju bi taqwa abihi." Orang-orang yang selalu membanggakan nasab itu mengira dia akan selamat dengan sebab ketakwaan orang tuanya, jid-jidnya sampai kepada Rasulullah. Padahal belum tentu. Kemarin kita contohkan Kan'an adalah putra Nabi Nuh yang pada akhirnya wakana minal mughriqin. Nabi Nuh tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa menyelamatkan Kan'an. Terus kemudian kaman dhanna annahu yusbi'u bi akli abihi. Nah, orang-orang yang selalu membanggakan nasab itu diibaratkan seperti orang dia mengira bahwa dia ini akan kenyang perutnya ketika bapaknya makan. Logikakan. Saya punya bapak Pak Mujib makan. Kira-kira saya anaknya kenyang apa tidak? Tidak. Kalau gak makan, gak badok sendiri mah ya gak kenyang. Betul. Ini ditamsilkan. Kalau dalam ilmu balaghah, tasbih tamsilnya seperti itu. Orang yang selalu bersandar mustanadu rojaihim bi salahil aba, seperti itu. Bahkan wayarwi bi syarabi abihi, seakan-akan orang yang selalu membanggakan nenek moyangnya dengan nasab-nasabnya seperti orang yang merasa segar ketika orang tuanya itu minum. Pak Mujib minum. Contohkan lagi nih, saya contohkan biar lebih paham. Pak Mujib orang tua saya ini kehausan, kemudian Pak Mujib yang minum. Kira-kira saya masih kehausan apa tidak? Masih kehausan. Sampai sedetil itu Syekh Zabidi membuat tamsil. Intinya biar kita ini tidak membangga-banggakan nasab. Saya ulangi, mau itu Ba'alawi kek, mau itu orang yang intisabnya ke Wali Songo, mau Kiai Ajengan tuh bagus, lora siapapun,
ditempeleng sama Imam Ghazali. Kena. Kita nggak akan banyak komentar kaum muslimin. Kita hanya berharap ya semoga semakin banyak kiai yang seperti ini di tubuh NU. Karena yang banyak muhibinnya itu ya dari sana. Jadi kalau banyak kiai yang seperti ini, jadi banyak yang berusaha menyadarkan para muhibbin, ya. Perkara mereka mau sadar atau enggak, yang penting sudah ada yang berusaha menyadarkan, ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.